Leluhur Felix, selamat datang di benua Dolo. Bedah Saulen 2 Unravel Tangsek episode 158 dan preview episode 159. Lihat dan perhatikan. Ada yang bilang endingnya gantung lagi? Aku sambit kalian ya. Enggak kok, operasi ini tuh kan tentang penyerangan ke kota Mingdu. Dan kini operasinya telah selesai, di mana minggu depan fokusnya udah beralih yaitu untuk menemui Kaisar Biru Perak dan menyembuhkan senior Tangya. Bagi kalian yang memprotes episode kemarin katanya kebanyakan ngomong, kurang action, sekarang udah dibayar lunas pada episode kali ini yang dipenuhi oleh adegan pertarungan yang sangat epik. Akhirnya fix Kaisar Biru Perak berhasil ditemukan. Berterima kasihlah kepada tanaman yang satu ini yang memberitahu kalau Kaisar Biru Perak kini sedang berada di suatu lembah yang tak jauh dari sini. Jujur aku masih ragu guys antara dua, apakah Kaisar Rumput Biru Perak ini memang sejak awal lahir dan tumbuh di Kekaisaran Ryue, atau ia memang sengaja menyeberangi benua yang mana awalnya berada di benua Dolo kemudian berpindah ke benua Ryue dengan alasan tertentu. Sebelumnya aku kan udah sempat ngomong tuh, mungkin aja dia pindah dari benua Dolo ke benua Ryue karena takut dibayang-bayangin tragedi yang menimpa Ahin, ibunya Tangsan. Kalau dipikir-pikir lagi, tapi Rumput Biru Perak itu kan bisa lahir di mana aja loh. Bahkan di salah satu episode Donghua Throne of Steel, dunia tempatnya Yilai Kesi berasal, tepatnya di benua Iblis Suci. Coba cek Donghua Throne of Steel pada episode 8 ya, ketika Long Hao Chen kecil, MC dari Donghua tersebut, mengunjungi sebuah tempat bernama Rawa Haoye. Dan disinilah ia banyak menemui berbagai tanaman unik yang salah satunya adalah rumput biru perak yang ternyata tumbuh subur di wilayah ini. Bahkan disebut juga bahwa rumput biru perak adalah tanaman kuno yang sangat legendaris. Dulu saat episode ini rilis, seingatku juga sempat heboh loh scene ini di kalangan para fans karena adanya Easter egg yang menarik dari semestanya Saulen. Ya sebenarnya tidak mengherankan juga karena dua judul Donghua ini kan memang diadaptasi dari satu penulis novel yang sama, yaitu Tang Jia Sansao. Yah, kembali ke topik sekarang ya, di mana memang Kaisar Biru Perak itu bisa tumbuh di mana aja, bukan cuma di benua Dolo. Jadi ada kemungkinan Kaisar Biru Perak yang akan ditemui Yu Hao kali ini memang berasal dari benua Ryue asli. Dan karena hukum alam hanya memperbolehkan satu Kaisar Biru Perak dalam setiap era, maka ya kalau udah ada di benua Ryue, tidak akan ada lagi di benua manapun. Kalau di benua Dolo kan Kaisar Biru Peraknya Ahin, lalu sempat diwariskan ke Tangsan, namun setelah Tangsan naik ke alam dunia dewa, kemungkinan besar gelar itu dikembalikan ke Ahin. Dan saat Ahin juga menyusulnya ke dunia dewa, disitulah gelar tersebut belum ada pewarisnya lagi. Bahkan kalau berdasarkan novel, Kaisar Biru Perak yang ada di benua Ryue ini awalnya hanya rumput perak biasa yang kemudian berkultivasi secara mandiri hingga berhasil mencapai usia 190.000 tahun. Bisa dibilang itu adalah pencapaian yang sangat luar biasa ya, mengingat rumput biru perak adalah selalu dianggap sebagai salah satu yang paling lemah. Tetapi ternyata ada juga yang sanggup berkultivasi hingga setinggi itu. Terus selanjutnya gimana bang? Ya seperti kataku kemarin guys, Kaisar Rumput Biru Perak ini akan sepakat untuk melakukan kontrak roh karena petaka surgawinya akan segera tiba, menyembuhkan Tangya dan menjadi bentuk rohnya. Penggabungan tersebut membantu Tangya untuk memperbaiki dan merevitalisasi roh pelindungnya setelah ia kembali dari Master Roh Jahat. Di level Fongodolo, Tangya akan memiliki 7 cincin hitam dan 2 cincin merah. Yang jelas ini akan membuatnya menjadi salah satu murid Akademi Shrek era modern dengan konfigurasi cincin roh paling mengagumkan, tentunya selain Yu Hao dan Tang Wutong ya. Bahkan Baby aja, meskipun di masa depan dia bakal nembus limit Dolo level 99, cincin rohnya kan gak ada yang warna merah. Pertanyaan berikutnya, kalau begitu apakah gelar Kaisar Biru Perak otomatis akan berpindah ke Tangya? Apakah gelar Kaisar Biru Perak ini akan berpindah ke Tangya masih tidak pernah dijelaskan secara eksplisit ya dalam novel Dolo Dalu. Tangya memang mendapatkan kesempatan untuk berevolusi dan terhubung dengan kekuatan Kaisar Biru Perak, sehingga roh pelindungnya menjadi jauh lebih kuat dan menunjukkan kemampuan yang mirip dengan Blue Silver Emperor atau Kaisar Biru Perak. Namun tidak ada pernyataan tegas bahwa ia secara resmi menjadi Kaisar Biru Perak yang baru menggantikan posisi Tangsan maupun Ahin. Sementara itu, Tangya sendiri pada dasarnya tidak memiliki garis keturunan yang spesial. Ia bukan keturunan Kaisar Biru Perak seperti Tangsan yang mewarisi kekuatan dari Ahin, melainkan lahir sebagai manusia biasa dengan roh pelindung Kaisar Biru Perak yang memang sudah sangat umum di semesta Saulen. Bahkan terkenal sangat lemah ya. Kekuatan luar biasanya bukan berasal dari darah atau garis keturunan khusus, tetapi dari perkembangan roh pelindung, pengalaman, serta kesempatan evolusi yang ia dapatkan di kemudian hari melalui berbagai peristiwa penting dalam ceritanya, termasuk tragedi ya, Yu Hao dingin dan juga kejam.
Dalam beberapa episode sebelumnya, sebenarnya development karakter Ho Yuhao sudah mulai terlihat jelas, berubah dari seseorang laki-laki yang awalnya polos, baik hati dan penuh empati, menjadi sosok yang jauh lebih dingin dan keras, terutama terhadap musuh-musuhnya. Transformasi ini mencapai titik yang lebih tegas ketika rapat Sekte Tang membahas rencana penyerangan ke kota Mingdu. Saat itu, Nan Xiu sempat mengingatkan Yuhao bahwa serangan tersebut berpotensi menimbulkan korban dari warga sipil. Padahal dalam aturan perang, idealnya kan warga tidak boleh menjadi target atau ikut terluka. Namun apa jawaban Yuhao? Ia malah mengatakan bahwa sebagian besar penduduk Kekaisaran Ryue, meskipun hanya warga biasa, tetap secara tidak langsung tetap mendukung ekspansi dan invasi yang dilakukan oleh Su Tianran. Sehingga menurutnya, mereka juga harus ikut menanggung konsekuensi dan penderitaan dari perang yang terjadi. Sikap ini jelas memperlihatkan betapa jauh perubahan dalam diri Yuhao. Dari seseorang yang mengutamakan belas kasih menjadi pribadi yang lebih realistis, keras. Sikap ini memperlihatkan seberapa jauh perubahan dalam diri Yuhao. Dari seseorang yang mengutamakan belas kasih menjadi pribadi yang lebih realistis, keras, dan cenderung mengkaburkan batas antara keadilan dan juga balas dendam. Yah, di antara jutaan rakyat Kekaisaran Ryue, tentu saja tidak semuanya bisa disamaratakan seperti itu dong. Bahkan Yuhao bilang, saat longsor salju, tidak ada satupun kepingan salju yang tidak bersalah. Jika dilihat dari sisi etika, ini merupakan bentuk generalisasi ekstrim yang menghapus batas antara militer dan juga sipil, serta tidak sejalan dengan prinsip perlindungan warga sipil dalam perang modern maupun idealisme klasik. Karena pasti kan ada orang-orang yang sebenarnya lebih cinta damai, tidak terlibat dalam urusan perang. Bahkan ada juga anak-anak yang sama sekali tidak memahami konflik politik yang terjadi. Bukankah mereka seharusnya dilindungi sebagai warga sipil yang tidak bersalah, bukan ikut dipukul rata sebagai bagian dari pihak yang mendukung invasi seperti yang disampaikan oleh Ho Yuhao dalam momen tersebut? Karena itu, di titik ini aku harus cukup tegas untuk menyatakan bahwa aku tidak sepenuhnya setuju dengan cara pandang Yuhao yang terlalu mengeneralisir seluruh rakyat sebagai pihak yang pantas menanggung penderitaan perang ini. Ini lagi-lagi ya dibandingkan dengan karakter Tang San yang ada di season pertama saat Balai Roh Pelindung melakukan berbagai invasi dan tindakan kejam menyerang sekte-sekte secara diam-diam hingga punya rencana besar untuk menguasai Kekaisaran Tiando. Tang San tidak langsung membalas dengan menyerang kota Balai Roh Pelindung. Ia pasti mempertimbangkan resiko korban sipil yang tidak bersalah sehingga lebih memilih untuk memperkuat diri dan membangun kekuatan terlebih dahulu sebelum akhirnya mendeklarasikan perang. Bahkan ya, ketika perang benar-benar terjadi, medan pertempuran kan juga dipilih di area terbuka yang jauh dari pemukiman warga untuk meminimalisir korban di kalangan orang biasa. Pendekatan seperti inilah yang terasa lebih terukur dan bisa dibilang lebih bijak karena tetap membedakan antara pelaku utama konflik dan warga sipil yang tidak terlibat langsung. Ho Yuhao makin mirip Doraemon. Ya, kalau diperhatikan sekarang banyak sekali momen Ho Yuhao mengeluarkan berbagai alat ajaib untuk memecahkan suatu permasalahan seperti meriam instant kill, jetpack kecepatan super, armor es, bom waktu yang bisa meledakkan ribuan target, serta tembakan penembus perisai. Ada juga iPad yang dipegang oleh Cai Tao. Aku paham sih bahwa era sudah berkembang menjadi lebih modern sehingga teknologi-teknologi canggih sudah menjadi hal yang umum dan dapat diwajarkan. Namun yang aku kritik adalah terlalu banyaknya penyederhanaan dalam penyelesaian suatu masalah. Seolah-olah semuanya itu menjadi mudah hanya dengan berkata, oh pakai alat ini aja, udah ada kok. Aku juga paham bahwa sebenarnya ada proses pembuatan di balik semua itu yang memang tidak selalu diperlihatkan dalam donghua. Yang aku ingat, salah satu yang sempat diperlihatkan adalah ketika Yuhao membuat meriam tingkat 8 dan tungku pil tingkat 9. Selebihnya sih aku kadang hanya dijelaskan sedikit ya ketika Yuhao mengeluarkan alat baru, seperti, oh ini kemarin aku buatnya sama guru Ziwen. Ya setidaknya proses pembuatannya bisa diperlihatkan sedikit lah, meskipun hanya segambar dua gambar, supaya penonton juga bisa ikut merasakan prosesnya dan jadi lebih penasaran, wah alat baru apa lagi ini? Salah satu yang langsung mencuri perhatian adalah meriam pemandu roh tingkat 9 yang bernama Taiye. Namanya unik ya, tapi bagi yang belum tahu, nama Taiye diambil dari nama salah satu pedang legendaris di Tiongkok. Makanya kan bentuk dari senjata ini lebih mirip seperti pedang besar ketimbang meriam yang biasanya. Untuk penjelasannya, peluru meriam pemandu roh tingkat 9 ini milik eksklusif hanya dimiliki oleh Sekte Tang, karya terbaik dari guru Zuan Ziwen. Fungsi utamanya melepaskan peluru utama yang punya daya tembus sangat kuat, bahkan bisa menembus perisai pemandu roh tingkat 9. Setelah menembus, selanjutnya akan memicu peluru kedua yang meledak dengan kekuatan yang sangat besar.
Operasi penyerangan ke kota Mingdu jauh lebih matang dari operasi sebelumnya saat bersama Du Buxi. Dalam operasi penakluk kaisar, bisa dibilang Yu Hao tidak banyak dilibatkan dalam menyusun rencananya ya. Ia hanya dipanggil sebagai orang yang bertugas untuk mengantarkan orang-orang untuk penyusupan ke dalam kekaisaran Riwei. Bahkan Yu Hao sendiri menyebut kalau ada banyak sekali kelemahan dalam rencana operasi tersebut. Namun ia tidak banyak usul karena ya tugasnya dia emang cuma sebatas kurir. Setelah itu tugasnya dinyatakan selesai. Tapi sekarang lihat, ketika Yu Hao benar-benar menjadi otak dari operasi ini, tidak ada yang terluka, apalagi menimbulkan korban jiwa. Mainnya sangat rapi, efektif, dan juga efisien. Mungkin banyak dari kalian yang mengira kalau operasi ini gagal, karena tidak berhasil membunuh Su Tianran. Namun perlu diingat bahwa sejak awal, rencana Yu Hao memang bukan untuk menghabisi Su Tianran, lebih ke gertakan dan juga ancaman. Yu Hao memperlihatkan kalau pihaknya juga bisa melawan jika terus-terusan ditindas. Dan tidak main-main, hanya dengan pasukan Sekte Tangnya saja yang bahkan semuanya cuma Master Roh 8 cincin, karena hanya Tang Wutong ya yang menembus Feng Hodolo, mereka benar-benar bisa mengguncang kota Mingdu, jantung dari kekaisaran Riwei. Kenapa semua orang mendadak jadi pamer skin? Dimulai dari Hou Yuhao. Ini mungkin bukan pertama kalinya ya, tapi momen ketika ia bertransformasi menggunakan skin barunya melalui cincin itu keren banget. Berikutnya Su Tianran. Ia mengenakan alat pemandu roh tingkat 9 jenis humanoid. Dirancang khusus untuk Su Tianran. Secara sederhana, akan memberikan perlindungan menyeluruh dan akan semakin meningkatkan kekuatan roh penggunanya. Tanpa perlindungan ini, mungkin sekarang Su Tianran tinggal nama aja. Selanjutnya, teman-teman Yu Hao mengenakan skinnya masing-masing melalui teknik roh ketujuh wujud avatar roh pelindung. Ada Bei Bei, Xiao Xiao, Ji Juechen, Susansi, Ye Gui, bahkan si Anomali Pink, Nan Xiu Xiu. Meskipun skin ini cuma nambahin sepasang tanduk naga kecil ya. Yang absen cuma Jiang Nanan dan juga Cai Tao, di mana kedua karakter ini sepertinya fokus untuk menjaga dan menyembunyikan pasukannya yang sedang memasuki gerbang Demiplan. Kenapa disembunyikan? Ya karena gerbang Demiplan ini kan merupakan kartu asnya Yu Hao yang tidak boleh diketahui oleh musuh. Nah, mungkin kalian tanya sebenarnya apa sih fungsi teknik cincin roh ketujuh setiap Master Roh? Apa murni cuma bikin keren-kerenan aja atau ada benefit tersendiri? Kalau cuma buat pamer sih enggak ya guys ya. Di Shaolan, skill roh ketujuh yang disebut sebagai avatar roh pelindung merupakan salah satu tahap paling penting dalam perkembangan seorang Master Roh. Fungsinya sendiri, saat skill roh ketujuh aktif, pengguna menyatukan diri sepenuhnya dengan roh pelindung bela dirinya, sehingga roh tersebut tidak lagi hanya keluar sebagai bayangan atau cuma senjata, tapi menjadi wujud asli yang menyatu dengan tubuh penggunanya. Efeknya berupa peningkatan kekuatan secara drastis dari segi atribut kecepatan, kekuatan, maupun pertahanan. Semua teknik roh lain pun juga ikut diperkuat. Pengguna bisa masuk ke mode transformasi penuh roh pelindung. Konsepnya mirip dengan alat pemandu roh jenis humanoid, di mana bisa jadi armor tersebut juga terinspirasi dari avatar roh pelindung. Bisa jadi kan? Teknik roh ke-8 duet Putri Duyung. Skill yang didapat setelah Yu Hao bergabung dengan Lia. Fungsi utamanya sangat unik karena bukan sekedar serangan, tapi skill pendukung, support, dan juga amplification. Efeknya adalah menggandakan kekuatan semua skill tipe spiritual milik Hou Yuhao, termasuk mata roh, teknik spiritual buatan sendiri, hingga skill jiwa lain termasuk skillnya nekromansi Legacy. Membuat Hou Yuhao bisa beraksi dengan dua sumber karena Putri Duyung bisa ikut menyalurkan skill bersamanya, mengurangi beban penggunaan energi spiritual, jadi skillnya bisa dipakai lebih efisien karena energi yang dibutuhkan jauh lebih hemat. Sehingga bukan cuma Yu Hao yang menyerang atau menggunakan skill, tapi Putri Duyung juga ikut menyanyi atau menyatu dalam bentuk duet spiritual. Efeknya jadi seperti ada dua orang memakai skill yang sama secara bersamaan. Seperti yang diperlihatkan ya, bahwa Lia bisa menggunakan kemampuan ini untuk membuka gerbang Demiplan, bahkan menggunakan tongkat sihir nekromansi warisan dari guru Yi Legacy. Namun teknik ke-8 ini juga pastinya mempunyai batasan, di mana Lia tidak bisa menggandakan beberapa skill khusus seperti skill dari mata takdir warisannya Wang Qiu'er. Bicara soal teknik roh, yang paling anomali di episode kali ini adalah teknik roh ke-8-nya Tang Wutong yang bernama Dragon Dance of Radiant Sun atau tarian naga matahari terang. Diperlihatkan setelah dengan hebohnya Tang Wutong merilis teknik tersebut, sama sekali tidak terjadi efek apa-apa ke musuhnya.
mungkin cuma ada sedikit efek kaget. Perhatiannya mungkin jadi teralihkan berkat itu ya, sehingga Yu Hao bisa menyerangnya dengan mudah. Di Donghua sih memang tidak dijelaskan. Kalau mau dibilang memberikan efek tekanan, ya kita bisa lihatlah seperti apa animasi ketika suatu karakter berada di bawah tekanan. Kalaupun ada efek debuff maupun pengurangan kecepatan ataupun pertahanan, minimal ada efek slow seperti milik Xiao Xiao lah. Tapi ini kan enggak, dan setelah aku cari info, tanya ke Bang Sura, ternyata ada perbedaan antara di novel dan di Donghuanya. Di novel dijelaskan bahwa saat diaktifkan, cahaya ungu keemasan yang menyilaukan menyembur dari Tang Wutong, membentuk matahari ungu keemasan di sekelilingnya dengan diameter 10 meter. Sementara itu, ia sendiri berubah menjadi Dewi Naga kupu-kupu bercahaya yang menari di dalam matahari ungu keemasan. Saat ia naik ke langit, matahari ungu keemasan itu kemudian melepaskan pancaran cahaya ungu keemasan yang sangat mengerikan dan kemudian melesat menembus udara menuju targetnya. Nah, skill ini seharusnya digunakan untuk Wutong untuk mengekil Tetua Yang ya, master pemandu roh rekannya Ye Yulin. Tapi entah mengapa pihak studio ngide buat membalik scene-nya yang bikin kita mikir kalau skill ke-8-nya ini kayak nggak ada fungsi gitu. Udah capek. Mungkin itu aja sih hal menariknya, selebihnya kalian mungkin bisa tambahin di kolom komentar. Dan sekarang mari kita bahas preview episode minggu depan yang fokusnya adalah untuk menemui Kaisar Biru Perak untuk menyembuhkan senior Tangya. Preview Soul Land 2 Unravel Tangsek episode 159. Yu Hao bersama Tang Wutong telah tiba di lembah tempat Kaisar Biru Perak, tempat yang sangat indah dan sepertinya dipenuhi oleh energi spiritual yang berlimpah. Namun mereka tidak mendapatkan sambutan yang ramah, di mana diperlihatkan Kaisar Biru Perak ternyata sangat agresif dan langsung menyerang siapa saja yang mencoba mendekati wilayahnya. Yu Hao tentu saja tidak ingin menggunakan jalan kekerasan. Dalam dialognya, ia memohon agar Kaisar Biru Perak ini mau keluar untuk berbicara baik-baik. Hingga kemudian kita diperdengarkan suara dari sang Kaisar Biru Perak, bukan perempuan seperti Ahin, lebih ke suara bapak-bapak guys. Dia bertanya apa yang para manusia ini inginkan darinya. Sementara itu, scene kemudian beralih ke pihak sebelah. Lokasinya masih berada di kota Mingdu yang pora-poranda setelah insiden yang terjadi sebelumnya. Bukannya takut, pihak kekaisaran Riwei justru semakin murka. Bahkan sekte kultus Roh Suci pun juga udah ikut campur. Di mana pada dialog Ye Sisui mengatakan bahwa strategi terbaik adalah dengan memusnahkan Akademi Shrek dalam sekali serang. Tetapi sepertinya Kong Deming menentang usulan tersebut ya. Untuk pertama kalinya juga kita diperlihatkan wujud asli dari Kong Deming secara full. Sebenarnya bukan pertama banget sih kalau kita memperhitungkan scene yang ada di openingnya. Dan sepertinya juga akan terjadi perdebatan sengit antara dua karakter kuat tersebut, di mana Su Tianran berada di tengah-tengah mereka. Entah mau setuju yang mana. Berikutnya scene yang memperlihatkan Jenderal Yusi yang masih memimpin pasukan Kekaisaran Riwei di garis depan. Bisa jadi ia ingin melakukan improvisasi di luar apa yang ditugaskan oleh Su Tianran. Apa ya kira-kira rencana mama muda yang satu ini? Untuk lebih lengkapnya, kita sabar aja lah ya. Sampai minggu depan episodenya benar-benar rilis. Akhir kata, terima kasih udah menyimak sampai habis. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!